Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya anak-anak, kalian sudah naik ke kelas 3. Tentunya di kelas 3 harus lebih semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, supaya kita tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa, mari kita simak video selanjutnya. Sebelum kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, Ustazah mau tanya, apa sih makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Nah, makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah ciri-ciri makhluk hidup itu anak-anak? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6, yaitu yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh, yang kelima membutuhkan makan, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Mari kita bahas satu-satu ciri-ciri makhluk hidup itu. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Nah, setiap makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda. Coba lihat di gambar di buku kalian masing-masing. Ada gambar cicak. Di situ juga ada gambar nyamuk, juga ada gambar ikan. Cicak itu bergerak dengan cara merayap dengan kakinya. Yang kedua ada nyamuk. Nyamuk bergerak dengan sayapnya dengan cara terbang. Dan ada gambar ikan juga. Ikan bergerak dengan sirip dengan cara berenang. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Karena jika makhluk hidup tidak bernafas, berarti makhluk hidup itu sudah mati, atau bisa juga disebut dengan benda mati, bukan makhluk hidup. Alat penafas makhluk hidup itu berbeda-beda. Itu ada gambar ikan, dan di situ juga ada gambar kerangka ikan, karena ikan itu bernafas dengan insan. Berbeda pula dengan manusia. Manusia bernafas dengan paru-paru. Beda lagi kalau cacing. Cacing itu bernafas dengan kulit. Beda lagi kupu-kupu, capung, lebah bernafas dengan trakea. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Ada yang tahu? Coba kalian cari tahu ya di rumahnya, atau tanya sama orang tua juga boleh. Nah, sekarang Ustazah mau mengasih tugas ya untuk kalian. Sebutkan nama alat pernafasan pada hewan lain selain pada contoh, selain cacing, manusia, ikan, kupu-kupu. Kalian cari hewan selain itu ya. Pasti banyak hewan yang kalian bisa temui. Atau juga bisa tanya sama ayah bundanya masing-masing. Nanti jawaban kalian ditulis di buku kalian masing-masing ya. Oke?
Lanjut ya, di ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Di situ ada gambar, yaitu pertumbuhan manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, tumbuh lagi menjadi remaja, dan tumbuh lagi menjadi seorang yang dewasa. Begitu kalian pasti juga pernah merasakan menjadi bayi, pernah merasakan menjadi anak-anak. Nah, besok kalian pasti akan merasakan menjadi remaja, juga akan merasakan menjadi dewasa, insya Allah, karena umur tidak ada yang tahu. Nah, di situ juga ada gambar lagi pertumbuhan ayam. Ayam itu dari telur menjadi itik, menjadi ayam kecil, dan tumbuh menjadi ayam jago. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Ada yang tahu berkembang biak itu apa? Nah, berkembang biak itu bertambah banyak. Bertambah banyak menghasilkan keturunan. Semua makhluk hidup itu pasti akan berkembang biak. Namun, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh cara berkembang biak makhluk hidup dengan cara bertelur itu seperti ayam, ikan, burung, dan lain-lain. Kalau tumbuhan itu cara berkembang biaknya dengan apa ya? Cara berkembang biaknya itu dengan cara biji, dengan menggunakan biji, kita nanam biji. Ada juga dengan cara tunas, ada dengan cara setek, dan lain-lain. Di situ ada gambar ya, biji itu berkembang biak, dan kalau dengan cara melahirkan itu seperti kuda dengan cara melahirkan, kambing, sapi, dan lain-lain. Di situ ada gambar manusia itu juga berkembang biak dengan cara melahirkan, karena manusia itu juga termasuk makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu memerlukan makan. Setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan makan dan minum atau air. Di situ terlihat ya gambar ada yang seorang anak sedang menyirami tanaman, karena tanaman itu butuh minum juga. Kalau tidak diberi minum atau makan pasti akan mati. Di gambar kedua ada gambar kuda itu juga membutuhkan makan, membutuhkan minum. Ya, di gambar terakhir itu manusia, pasti kita juga membutuhkan makan dong sama minum. Kalau kita tidak makan 1 hari, 2 hari, mungkin kita pasti akan merasa lapar. Tapi kalau kita tidak makan selama 1 bulan, pasti akan mati. Karena ciri-ciri makhluk hidup itu yang kelima itu memerlukan makan. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Apa sih peka terhadap rangsang itu? Nah, peka terhadap rangsang itu kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau yang menyilaukan, pasti kita akan menutup mata. Itu karena kita peka. Itu tuh silau kalau kita melihat matahari. Yang B, tanaman putri malu jika disentuh akan menutup.
Siapa yang pernah melihat tanaman putri malu, yang pernah menyentuh putri malu? Pasti kalau kalian menyentuh daun putri malu itu, pasti daunnya akan menutup. Ada lagi yang namanya kaki seribu. Kalau kalian menyentuh atau meninggol kaki seribu, pasti kaki seribu itu akan menggulung sendiri. Oke, begitulah ya pelajaran bahasa Indonesia dari Ustazah. Sekarang coba sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, memerlukan makan. Dan yang keenam, berkembang biak. Ya, kalau kalian sudah paham semua, kalian hebat. Nah, tugas dari pelajaran bahasa Indonesia hari ini yaitu kalian membuat tabel ciri-ciri makhluk hidup. Tabelnya seperti ini ya anak-anak, terdiri dari nomor, nama hewan, ciri-ciri makhluk hidup yang seperti tadi: bergerak, bernafas, berkembang biak, memerlukan makan, peka terhadap perangsang, dan juga tumbuh. Contohnya nomor 1, kuda. Nama hewan kuda. Bergerak dengan cara apa? Dengan cara berjalan. Bernafas dengan cara apa? Atau menggunakan apa? Bernafas menggunakan paru-paru. Berkembang biak dengan cara apa? Kuda itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Memerlukan makan. Kuda itu makan apa? Makan rumput. Peka terhadap perangsang. Kuda itu jika dipegang ekornya pasti akan berlari. Nah, kuda itu juga tumbuh dari kuda kecil menjadi kuda yang besar. Begitu ya penjelasan dari Ustazah. Paham semua? Kalau paham, kalian hebat. Selamat mengerjakan anak-anak. Semangat ya. Walaupun di rumah mengerjakannya, harus tetap semangat. Nanti tugasnya ditulis di buku kalian masing-masing ya. Nanti hasilnya difotokan ya. Ustazah tunggu, oke? Semangat. Sekian ya video dari Ustazah. Bila banyak salah kata, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.